Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas dinamika gerak benda asesmen 1. Soal nomor 1, bola A bergerak dengan gaya F, berarti F-nya adalah 0,5 Newton. Menumbuk bola B yang semula diam, berarti VB, V1-nya adalah 0. Akibat tumbukan tersebut, bola B bergerak selama, berarti delta T-nya 3,2 sekon. Jika massa bola B sebesar M-nya adalah 250 gram atau 0,25 kg, jarak tempuh dan kecepatan akhir bola B. Berarti S dan VT. Berarti ini V0. Nah, jadi kita bisa mencari langkah pertama kita cari A dulu ya. Sigma F per M. Berarti sigma F-nya 0,5 dibagi 0,25. Kalau sama-sama kita kali 100, berarti ini 50 dibagi 25, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian, udah dapat A kan? Baru kita cari, oh ini berarti T aja ya, nggak pakai delta T. Berarti yang langkah kedua kita cari PT sama dengan V0 ditambah A kali T. Berarti V0-nya 0 ditambah 2 kali 3,2. Berarti itu adalah 6,4 meter per sekon. Nah, baru langkah ketiga kita cari jarak S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti V0-nya 0 dikali 3,2 ditambah setengah kali 2 kali T-nya 3,2 kuadrat. Coret-coret. Berarti 3,2 dikuadratkan berapa tuh? 4, 6, 6, 9. 4, 10. Bentar. 4, 6. Berapa? 6. Ini 9, 4. Oh ya, ini 12 ya. Terus 10,24. 10,24 meter. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 2, di sini kereta dan benda bermassa sama dihubungkan dengan tali digambar seperti berikut. Massa tali dan massa katrol diabaikan serta permukaan yang dilintasi kereta licin. Sistem tersebut menghasilkan percepatan sebesar A1. A1, jika massa benda diganti menjadi 3 kali, berarti M1-nya adalah M1, seperti ini ya. Terus diganti M2-nya menjadi 3M. M1-nya M, M2-nya 3M. Percepatan sistem awal dan akhir dinyatakan dalam persamaan. Berarti A1, percepatan sistem awal dan akhir. A1 itu di titik berapa A2. Nah, kita pakai perbandingan ya. A1 per A2 sama dengan, nah, berarti ini, karena ini bendanya bergerak, ini ada W kan. Berarti itu rumusnya nanti adalah W1 per M1 ditambah, ini kita misalkan M besar, M per W2 per M1, M2 ditambah dengan M. Nah, berarti A1 per A2 sama dengan W itu kan M1 kali G per M1 tambah M, M besar, per itu W2 M2 kali G per M2 tambah M. Nah, G coret kan. Berarti A1 per A2 sama dengan M1 itu adalah M per M ditambah M besar. Nah, ini dibalik ya. Berarti M2 itu kan 3M ditambah M besar, ini dibalik. Per di sini M2 itu adalah 3M. Nah, berarti A1 per A2 sama dengan, ini kalau kita kalikan satu-satu gitu, ini bisa dicoret, nak. Ini bisa dicoret ya. Nah, berarti hasilnya di sini adalah 3M ditambah M per M ditambah M besar. Nah, gimana itu ya? Oh, massanya sama.
Nah, berarti kereta dan benda bermassa sama dihubungkan dengan tali. Nah, berarti artinya ini M aja berarti ya. Ini M saja, M kecil. Eh, yang diganti itu sistem tersebut. Jika massa benda diganti menjadi 3 kali semula, berarti yang ini aja yang diganti. Nah, berarti kita lanjutin di sini ya. Berarti A1 per A2 sama dengan 3M ditambah M per M ditambah M. Berarti A1 per A2 sama dengan 4M per 2M. Berarti ini coret ini 2. M coret. Berarti A1 per A2 sama dengan 2. Berarti A1 sama dengan 2A2. Nah, gitu. Jadi kan yang diganti itu kan ini aja ya. Jika massa benda diganti menjadi 3 kali semula. Berarti yang ini saja yang kita ganti, oke? Ya, jadi jawabannya di situ adalah yang C ya. A1 sama dengan 2A2. Nomor 3, Kevin dan Kelvin memiliki massa berturut-turut MV, aduh namanya sama lagi. M1 aja lah ya. M1 45 kilo, M2 55 kilo. Keduanya menaiki elevator massa elevator ML aja kita buat 250 kg. Elevator tersebut bergerak ke atas, berarti A-nya 2 meter per sekon. Berarti bergerak ke atas dengan gravitasi 10. Tegangan talinya adalah, kita gambar ya, ini elevator. Terus di sini ada M1, ini ada M2. Ini ada W1 berarti di sini ada W2, terus di sini ada W elevator. Nah, terus nanti di sini dia arah percepatannya ke atas. A-nya ke atas, tegangan talinya juga ke atas. Nah, berarti A itu searah dengan tegangan tali. Nah, berarti jadinya sigma F sama dengan M total kali A ya. Sigma F-nya adalah W1, enggak, dari T dulu ya yang searah dengan A. Berarti T dikurang W1 dalam kurung ya, ditambah W2 ditambah WL sama dengan M1 tambah M2 tambah ML kali A. Berarti T1 berarti W1 kita cari di sini. W1 berarti W itu kan M kali G ya. M kali G. Berarti M1 kali G. 45 kali 10, 450. W2 berarti M2 kali G. 550 kali 55 kali 10. Itu 550. Terus WL-nya adalah 250 ini kita buat ML dulu ya. ML kali G. Berarti 250 kali 10 yaitu 2500. Nah, masukin sini ya. Berarti 450 tambah 550 tambah 2500 sama dengan 45 tambah 55 tambah 250. A-nya itu adalah 2. Berarti T1 dikurang, ini dijumlahin. Ini dijumlahin ini nanti adalah 1000 ya kan? 1000 tambah 2500, 3500. Nah, ini dapat 100 ditambah 350 kali 2. Nah, berarti T1 kurang 3500 sama dengan 700 dah. 700. Berarti T1 sama dengan 700 tambah 3500. Berarti 00 itu adalah 1242. Ya, jadi jawabannya D. Nomor 4, balok mula-mula diam lalu dikenai gaya. Berarti di sini ada F2X nanti adalah F2 cos 45. Berarti 20 akar 2 cos 45 adalah
setengah akar 2 ya. Coret ini 10. 10 kali akar 2 berarti ini adalah 20 Newton. Koefisien gesekan lantai tersebut 0,3 berarti diketahui mu S 0,3, mu K adalah 0,2. Pernyataan yang benar. Nah, kita cari dulu ininya ya, sigma F ininya. Berarti yang ke kanan F2X dikurang F1. Berarti 20 dikurang 10 sama dengan 10. Ini sigma F. Nah, kemudian kita tahu dia bergerak atau enggak, berarti kita cari dulu. Ini kan jabarannya ke sini ada F2Y ya, berarti F2 sin 45. Berarti kita buat di sini F2Y itu adalah F2 sin 45. Berarti F2 itu berapa? 20 akar 2 sin 45 itu setengah akar 2. Berarti ini sama dong 20 juga. Ini coret kan? Berarti 20. Nah, di sini ada W. W-nya itu adalah M kali G. M-nya itu berapa ya? 5. 5 atau 3 ya? 5 ya. 5 kali 10 berarti 50. 50 ya, 50 Newton. Kemudian berarti kita bisa nyari FG dulu. FGS ya, mu kali N. Berarti N-nya di situ kita cari di sini. Berarti sigma FY sama dengan 0. Berarti sigma FY-nya itu adalah kan gaya normal ke atas ya, ini gaya normal. Berarti di situ F2Y ditambah N dikurang W sama dengan 0. Pindah ruas, N sama dengan W dikurang F2Y. Nah, W-nya 50, F2Y-nya 20. Berarti 30. Berarti gaya normalnya adalah 30. Nah, kita cari FGS ini mu S kali N ya. Mu S-nya itu kan 0,3 kali 30. Berarti ini 9. Terus FGK adalah mu K kali N. N-nya 3, mu K-nya 0,2. 0,2 kali N-nya adalah 30, berarti ini 6. Nah, artinya ini bendanya bergerak karena FGS dengan FGK itu lebih kecil dari sigma F total. Berarti artinya benda bergerak. Nah, benda bergerak itu bisa kita cari percepatannya. Berarti pakai menggunakan rumus A sama dengan sigma F per M. Berarti sigma F-nya itu adalah yang ini. F2X dikurang F1. Berarti arah percepatannya itu, arah gaya gesekannya ke sini ya. FGK ya. Berarti ini dikurang FGK karena berlawanan arah ke kiri dibagi dengan M. Berarti F2X itu kan 20 dikurang 10 dikurang FGK-nya 6 dibagi M-nya 5. Berarti 20 kurang 10, 10 kurang 6, 4 per 5. Berarti 0,8 meter per sekon. Sehingga jawabannya balok bergerak dengan percepatan konstan yaitu 0,8 meter per sekon. Oke, kita lanjut nomor 5. Balok bermasa 2M. Nah, ini bidangnya di sini kan, berarti gaya normalnya ke sini nih. Nah, terus sini ada gaya berat. Di sini nanti ada F cos alpha. Sini ada F sin alpha. Nah, jika koefisien gesek statis antara balok dan tembok 0,2 mu, nah karena benda itu bergerak, didorongnya kan ke sini ya. Nah, ke sini nih. Berarti FG-nya nanti ke sini arahnya. G ya. Nah, berarti
persamaan nilai F minimum harga benda tidak bergerak. Berarti itu artinya sigma F-nya sama dengan 0 karena tidak bergerak. Dan di mana yang ditanya itu adalah F-nya berapa. Nah, berarti kita gunakan yang searah dengan ini ya, gerak benda ini. Sigma ini tibanya sigma Fy ya. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti kita ambil dulu yang F cos alpha, F cos alpha, F cos alpha, kemudian dikurang W, dikurang Fg, sama dengan 0. Nah, F cos alpha itu, kan yang ini mau dicari ya. Nggak ada ya sudutnya. F cos alpha dikurang W itu adalah M kali G, dikurang Fg itu adalah mu kali N. Nah, N ini kita cari di luar dulu dengan persamaan ini. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx-nya adalah F sin alpha kurang N sama dengan 0. Berarti F sin alpha sama dengan N. Nah, inilah nilai gaya normalnya. Kita cari di luar aja ya. Fg kan mu kali N. Berarti mu itu 0,2 mu kali N itu adalah F sin alpha. Berarti jadinya 0,2 mu F sin alpha ya. Nah, itu Fg-nya ini yang akan kita masukkan ke dalam sini. Berarti jadinya di situ F, ini sama dengan 0 kan. F cos alpha dikurang M-nya kan 2M kali G dikurang, ini hasilnya ini kan 0,2 mu F sin alpha. Sama dengan 0. Nah, gimana lagi tuh? Berarti F cos alpha dikurang 2mg dikurang 0,2 mu F sin alpha sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan ya. F cos alpha dikurang 0,2 mu F sin alpha sama dengan 2mg. Nah, ini F kita keluarkan berarti cos alpha dikurang 0,2 mu sin alpha sama dengan 2m kali G. Berarti F sama dengan 2m kali G per cos alpha dikurang 0,2 mu sin alpha. Nah, ini dapatnya ya. 2mg cos alpha dikurang 0,2 kayak ini deh. Ya, C ya. Bersama kan? 2mg ini dia. Cos alpha 0,2 mu sin alpha ya. Jawabannya C. Nah, baiklah kita akan melanjutkan soal nomor 6 di sini. Bola bermassa 200 gram dilemparkan dengan kecepatan, berarti V1-nya adalah 2 meter per sekon. Selanjutnya bola tersebut dipukul dengan gaya F sama dengan 16 Newton, sehingga bergerak dengan kecepatan V sama dengan 6 meter per sekon. Jika arah gerak akhirnya berlawanan, berarti minus waktu kontaknya adalah delta T. Nah, berarti ini hubungannya adalah impuls dan perubahan momentum. F kali delta T sama dengan M dalam kurung V2 kurang V1. F-nya 16 kali delta T, ya kan? M-nya itu adalah, berapa? M-nya 200 gram atau 0,2 kilogram. 0,2 dalam kurung min 6 dikurang 2. Berarti 16 delta T sama dengan 0,2 dalam kurung min 8. Ini bisa coret ya. Ini jadinya 2. Berarti delta T sama dengan 0,2 bagi 2. Itu 0,1 sekon. Sehingga jawabannya B. Nomor 7. Benda A bermassa MA sama dengan 0,6 kg. Bergerak dengan kecepatan dan ke arah ke timur, utara, selatan, barat, timur. Berarti ke sini ya. Ke timur berarti ke kanan kita anggap dia positif. PA sama dengan
positif 2 M per S. Benda ini menabrak benda B yang sedang bergerak ke arah barat. Berarti VB itu dengan kecepatan, berarti ke kiri ya, 3 M per S, di mana massa MB itu adalah 0,2. Setelah keduanya saling bertabrakan, benda A bergerak, berarti VA aksen itu 0,5 M per S ke timur, berarti positif. Kecepatan B setelah bertabrakan, berarti VB. Kita gunakan rumus kekalahan momentum ya, P awal sama dengan P akhir, di mana PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. PA itu adalah MA kali VA ditambah MB kali VB. Berarti yang ini MA VA aksen ditambah MB kali VB aksen. MA 0,6 kali 2 ditambah MB 0,2 kali VB itu min 3. Sama dengan MA 0,6 kali 0,5 ditambah MB 0,2 kali PB aksen. Berarti 1,2 dikurang 0,6 sama dengan ini 0,3 ya. 0,3 ditambah 0,2 PB aksen. Nah, ini 0,6 dikurang 0,3 sama dengan 0,2 PB aksen. Berarti ya kan ini kan dikurang nih. Ini kali ini 1,2. Ini kali ini 0, dikurang 0,6. Terus ini dikali ini kan artinya 6/10 kali 5/10 ya kan, sama dengan 30/100. 30/100 kan 0,3 ya. Ya, berarti ini kan dapatnya 0,3 sama dengan 0,2 PB aksen. Berarti jadinya 0,3 bagi 0,2 sama dengan PB aksen. Jadinya 3 bagi 2 itu 1,5 sama dengan PB aksen. Dan arahnya adalah ke timur. Ya, salah nggak sih? MA 2. MA 0,6 kali 2. MB 0,2 kali 3. Ada ya jawabannya? F. Berarti 1,5 ke timur seharusnya. Kita lanjut soal nomor 8. Bola A bermassa MA sama dengan 1 kg. MB sama dengan 2 kg. Kedua bola tersebut bergerak berlawanan arah, di mana VA adalah 4 meter per sekon dan VB adalah 5 meter per sekon. Berarti ke kiri ya. Kita buat tandanya sama dengan min. Nah, jika terjadi tumbukan lenting sempurna E sama dengan 1, kecepatan tiap bola setelah tumbukan adalah PA aksen dan VB aksen. Kita cari dulu koefisien restitusi. E sama dengan min, dalam kurung, PA aksen dikurang VB aksen, per VA dikurang VB. 1 sama dengan dikalikan ke dalam min VA aksen ditambah VB aksen, per VA 4 dikurang min 5. Ini berarti 9 ya, kalikan ke sini. 9 sama dengan min VA aksen ditambah VB aksen. Ini persamaan 1 ya. Kemudian baru persamaan keduanya kita cari dengan langkah kedua. P awal sama dengan P akhir. Berarti PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. PA itu adalah MA kali PA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. MA 1, VA 4, MB 2, VB aksen min 5. Berarti 1 kali VA aksen ditambah 2 kali VB aksen, berarti 4 dikurang 10 sama dengan VA aksen ditambah 2 VB aksen. Berarti min 6 sama dengan VA aksen ditambah 2 VB aksen. Ini persamaan kedua. Baru kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2.
Berarti di sini adalah persamaan 1 kan min VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 9. Terus yang ini VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan min 6. Nah, kita hilangkan VA dulu ya, berarti ditambah. Jadinya 3 VB aksen sama dengan, ini 3 VB aksen sama dengan 1 ya. Berarti ini positif, arahnya ke kanan. Nah, kemudian baru kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu min VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 9. Min VA aksen ditambah VB aksen 1 sama dengan 9. Min VA aksen sama dengan 9 kurang 1. Min VA aksen sama dengan 8. VA aksen sama dengan min 8. Jadi jawabannya adalah VA-nya 8. Ini berarti ke kiri ya. Berarti 8 dan 1. 8 dan 1 yang C. Baiklah, kita sekarang lanjut nomor 9. Bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu, H0, kemudian H1-nya diketahui 0,25 meter, dan H2-nya adalah 0,16. Tinggi pantulan awal, berarti yang ditanya H0, dan koefisien restitusi. Nah, kayaknya kita nyari yang B dulu deh, yang B ya. E sama dengan, ini bisa kita gunakan rumus akar dari H2 per H1. Berarti H2-nya kan akar 0,16 dibagi H1-nya 0,25. Berarti ini adalah 0,4 bagi 0,5. Berarti E-nya adalah ini, nggak ada akarnya lagi ya. 0,4 dibagi 0,5 adalah 0,8. Nah, dapat E-nya segini. Baru kita cari yang A ya. Yang A itu E sama dengan akar H1 per H0. Berarti 0,8 sama dengan H1 itu 0,25 per H0. Nah, ini kita akarkan, kuadratkan. Berarti 0,8 kali 0,8 itu adalah 0,64 sama dengan 0,25 per H0. Berarti H0 sama dengan 0,25 bagi 0,64. 0,25 bagi 0,64 itu adalah 0,391. Nah, dapat jawabannya 0,391 dan 0,8B ya. Nomor 10, bola A bermasa diketahui MA sama dengan 1 kg. MB sama dengan 2 kg, bergerak saling mendekat. Jika kecepatan berturut-turut, berarti VA itu kita anggap ke kanan, dan VB itu kita anggap ke kiri, dan tumbukannya lenting sempurna. Pernyataan yang benar adalah, berarti yang ditanya itu intinya VA aksen dan VB aksen. Ya, berarti kita gunakan rumus E sama dengan min VA langkah pertama ya, VA aksen dikurang VB aksen per VA kurang VB. Nah, E itu 1 sama dengan kita kalikan ini ke dalam, min VA aksen ditambah VB aksen per VA-nya 2 dikurang min 10. Berarti ini 12. 12 sama dengan min VA aksen ditambah VB aksen. Ini persamaan pertama. Lalu kita gunakan persamaan kedua, P awal sama dengan P akhir. P awalnya adalah PA tambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. PA itu adalah MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA VA aksen. MA VA aksen ditambah MB PB aksen. 1 kali 2 ditambah 2 kali min 10. 1 kali VA aksen ditambah 2 kali VB aksen. 2 dikurang 12 sama dengan VA aksen ditambah 2 VB aksen. Berarti min 10 sama dengan VA aksen ditambah 2 VB aksen. Nah, ini persamaan kedua. Baru kita, yang ketiga kita apa lagi? Eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti min VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 12. Berarti VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan min 10.
Nah, kita hilangkan VA aksen ya. Berarti ini ditambah, jadinya 3 VB aksen sama dengan min 2. Nah, ya kan? Kok min 2? 2 ya? Ya kan? Ini habis, jadinya ini 3. Berarti dapat nanti VB aksen sama dengan 2/3. Nah, berarti arahnya ke kanan dong. Nah, baru kita substitusi coba ke persama 1 untuk nyari VA ya. VA itu min VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 12. Min VA aksen ditambah VB aksen itu adalah 2/3 sama dengan 12. Min VA aksen sama dengan 12 dikurang 2/3. 2/3 itu berapa? 2/3 itu sekitar 1 ya, 0, min VA aksen sama dengan 12 dikurang 0,67. Min VA aksen sama dengan dikurang 12 itu adalah min 11,33. Berarti VA aksen adalah min 11,33. Nah, yang salah ya, ini seharusnya 20 nak. Ini 20. Seharusnya ini min 18 jadinya, ya kan? Terus ini benar 12, ini min 18. Ini 3, ini jadinya adalah 6, min 6, ya. Min 6, otomatis jadinya di sini min 6. Jadi harus teliti ini ya, min 6 bagi 3, berarti VB aksennya adalah dapatnya itu min 2 ke kiri. Berarti kalau kita ganti di sini, nah jadinya di situ nanti hasilnya adalah VB aksennya berapa nih? VB aksen tadi min 2 ya. Min 2, kemudian ini ditambah 2, jadinya ditambah 2, ini adalah 14, pindah jadinya min 14. Kan min 18 ya. Berarti ke kiri juga ya. Ke kiri. Ya, karena kan kecepatannya lebih besar nih. Nah, artinya jawabannya yang mana nih kira-kira? Berarti semua ke kiri ya. A setelah tumbukan kecepatan A berarti enggak, ini enggak. Kecepatan A setelah tumbukan 14 searah dengan enggak. Kecepatan B setelah tumbukan 2 searah dengan bola B semula iya. Kalau ini enggak, ini enggak. Sehingga jawabannya yang C ya. Karena kecepatan bola B itu kan min 2 searah dengan PB kan. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang esai. Benda B bermasa MB, benda bermasa, benda doang ya. Bermasa 15 kg diletakkan pada permukaan horizontal, lalu ditarik dengan gaya 10 Newton. Koefisien gesekan statis antara benda dan permukaan adalah mu S ya. Mu S 0,3 dan mu K-nya 0,1. Jika G10, hitunglah percepatan benda. Kalau percepatan benda, otomatis kita pakai mu K ya. Jadi ini benda ditarik dengan gaya F sebesar 60 Newton. Nah, jadi FGK di sini. FGK itu mu kali N. Kan di sini ada W, sini ada N. Sehingga mu-nya itu sama dengan W. Mu-nya mu K ya kita pakai 0,1 kali M kali G. Berarti 0,1 kali 15 kali 10. Berarti ini adalah 15 Newton FGK ya. Baru nanti kita cari percepatan A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya adalah F kurang FGK bagi M. 60 kurang 15 dibagi dengan 15. Ini 45 bagi 15 itu adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jadi dapat A-nya segini ya. Nomor 2, benda
Benda A dan benda B diletakkan pada bidang datar licin seperti gambar berikut. Diketahui MA sama dengan 6 kg, MB adalah 4 kg, MC adalah 2 kg. Jika ketiga benda tersebut ditarik dengan gaya 18 Newton, hitunglah perbandingan tegangan tali antara A dan B, TAB, dan TBC. TAB itu sama nanti dengan TBA, dan TBC itu nanti sama dengan TCB ya. Ada koefisien gesek, berarti sini 18 Newton. Nah, jadi kita cari dulu percepatan ya. Yang langkah pertama, kita cari dulu percepatan. A sama dengan sigma F per M. Sigma F per M total. Sigma F-nya adalah F per MA tambah MB tambah MC. Berarti 18 dibagi dengan 6 tambah 4 tambah 2. Berarti 18 per 12. Nah, 18 bagi 12. Bagi 12 itu adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat kita percepatan. Baru kita cari tegangannya. Di sini nanti ada TAB ya. Nah, TBC itu. Nah, nanti di sini juga ada gambar kecil kali ya. Kita perbesar ya. Ini A, ini B, ini C, ini F. Ini kan. Ini kan di sini ada tali nih. Jadi nanti di sini ini ada TAB. Bagian sini ada TBA. Terus ini ada TBC, ini TCB. Nah, untuk mencari TAB, ini yang ditanyakan. Kita lingkar aja, berarti sigma yang bagian A aja kita cari. Berarti sigma FA sama dengan MA kali A. Nah, sigma F-nya itu hanya TAB aja yang masuk dalam lingkaran kan. Berarti MA-nya itu adalah 6 kali 1,5. 6 kali 1,5 itu adalah TAB sama dengan 9. Nah, dapat. Kemudian apa lagi? TBC ya. TBC kan yang ini. Nah, kita lingkar. Berarti itu adalah sigma FB sama dengan MB kali A. Nah, sigma FB-nya yang masuk lingkaran kan TBC kurang TBA sama dengan MB 4 kali 1,5. Berarti TBC dikurang TBA itu sama dengan TAB kan. 9 sama dengan 4 kali 1,5 berapa? 6. Berarti TBC sama dengan 6 tambah 9. Berarti TBC sama dengan 15. Dah. Itu dia ya. Jadi jawabannya adalah yang ini, TAB 9 dan TBC 15. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Benda A dan benda B bergerak dengan percepatan konstan. Berarti ini untuk benda A, ini untuk benda B. Jadi benda A itu diketahui FA-nya adalah 5 Newton dan MA itu adalah 4 kg. FB itu adalah 4 Newton dan MB itu adalah 6 Newton. Berarti ini kita bisa nyari percepatan ya. A sama dengan F per M, berarti 5 per 4. Nah, bentuk ini aja ya kita buat. Kemudian kalau yang ini, berarti ini AA. AB-nya adalah F per M sama dengan 4 per 6. Atau sama dengan 2 per 3. Nah, kemudian baru nanti jika massa kedua benda ditambah, berarti MA aksennya 4 ditambah 2 kilo, berarti 6. Terus MB aksennya adalah 6 ditambah, ini kok Newton ya, kilo, nah. Sama dengan 8 kg. Berapakah perbandingan FA aksen dan FB aksen? FA aksen banding FB aksen. Nah, oke, kita lanjut sini. Berarti FA per FB, FA aksen per FB aksen adalah MA aksen dikali dengan A per MB aksen dikali dengan A. Berarti MA aksen 6 kali 5 per 4 per MB itu adalah 8 dikali 2 per 3.
Berarti ini adalah 30/4/16/3. Kita balikin 30/4 dikali 3/16 ya. Waduh, nggak bisa dibagi dong. Berarti ini dapat, ya kan 30/4, 3/16. Ini bagi 2, ini bagi 2, 15. Berarti ini dapatnya adalah 45/16. Berarti FA aksen per FB aksen. Berarti perbandingannya adalah 45/16. Nomor 4. Bola bermasa M sama dengan 75 kg. Gram. 75 gram atau sama dengan 75 kali 10 min 3 kg. Dijatuhkan dari ketinggian H0 5 meter. Kemudian, benda bertumbukan dan terpantul kembali H1-nya 2,5 meter. Jika gravitasi itu 10, koefisien dan momentum sebelum menumbuk tanah. Jadi yang ditanya yang A, koefisien restitusi, yang B itu momentum sebelum menumbuk tanah, P. Berarti P0 ya. Nah, kita cari yang A dulu. Yang A itu E sama dengan akar H1 per H0. Berarti akar H1 2,5/5. Nah, berarti berapa itu ya? 2,5 bagi 5. Itu adalah E sama dengan akar 0,5. Berarti akar 0,5 berapa? Akar 0,5 itu adalah 0,7. Nah, dapat kita E-nya sekitar 0,7. Nah, baru kita cari yang B. Nah, mencari P0 itu, kita kan butuh M kali V0. Nah, V0 itu kita ganti jadi 2GH0. Berarti M0-nya kan 75 kali 10 min 3. Akar 2 kali 10, H0-nya 5. Berarti 75 kali 10 min 3 kali akar, ini 100 ya. Berarti 75 kali 10 min 3 kali, ini adalah 10. Berarti 750 kali 10 min 3. Atau sama dengan 0,75 kilogram meter per sekon. Nomor 5. Benda bermasa M. Diketahui benda bermasa M berada di atas bidang datar licin dan terikat pada pegas dengan tetapan pegas K. Benda lain bermasa M, berarti ini M1-nya M, M2-nya juga M. Mendekati benda pertama dan menumpuk dengan kecepatan, berarti V1-nya adalah V. Berarti ini V2-nya 0 ya. Jika setelah ketumbukan benda saling menempel bersama-sama, berarti nanti artinya V12 aksen, V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V12 aksen. Tuliskan persamaan jarak tekanan pegas, berarti yang ditanya delta X. Nah, jadi keadaan pertama kita cari ini dulu dengan P awal sama dengan P akhir. Nah, P awal itu berarti P1 kali M1 ditambah, P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen, P1 aksen ditambah P2 aksen ya. Nah, P1 aksen itu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Nah, P1 aksen karena dia sama ya kan, M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ini kita keluarkan aja ya. M1-nya M, V1-nya V, M2-nya M, V2-nya 0 kan. Berarti ini kita keluarkan M1 ditambah M2 V12 aksen. Berarti ini MV sama dengan, ini 0 kan, tambah 0 sama dengan M1M ditambah M kali V12 aksen. Berarti MV sama dengan 2 V12 aksen. 2M maksudnya ya.
2M. Berarti M coret, jadinya V per 2, ya. V per 2 sama dengan V12 aksen. Nah, kita dapat persamaan V12. Nah, nanti setelah dia bertumbukan, di sini kita menggunakan ini ya, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, energi mekanik satunya itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, kan dia tadi bertumbukan di sini kan. Nanti pas di sini kan dia nempel di dinding ini, jadinya nanti ini bagian pertama, ini keadaan pertama, di keadaan kedua. Di keadaan kedua, EK2-nya 0, di keadaan kedua, EP-nya adalah setengah K kali delta X kuadrat. Nah, di keadaan pertama, itu EP-nya juga 0, di keadaan kedua, dia ada kecepatan yang ini kan. Nah, di keadaan pertama itu, setengah M kali M-nya adalah ditambahin M1 tambah M2 kali, enggak muat kita kecut. Kan dia nanti nempel gitu kan, ini nempel ke sini kan. Nah, jadi nanti adalah EP2-nya 0 ditambah EK-nya adalah setengah M1 ditambah M2 dalam kurung P12 aksen. Nah, jadi setengah-setengahnya bisa kita coret nih. Jadi sehingga ini bisa kita buat persamaannya adalah M1 itu M tambah M, P12 aksen itu adalah V per 2 sama dengan K delta X kuadrat. Berarti 2 kali 2M, ya kan? 2M kali V per 2 sama dengan K kali delta X kuadrat. Ini bisa dicoret kan? Berarti M kali V per K sama dengan delta X kuadrat. Berarti M kali V per K sama dengan akar M kali V per K kali sama dengan delta X itu. Jadi dapat kita persamaan delta X-nya adalah MV per K, akar MV per K ya.